P3K. Tapi rupanya Allah berkendala ya. Beliau dipanggil lebih dulu dari. Beliau sekarang umurnya 35 tahun, masuk ke 36, dan meninggalkan anak 2 orang. Yang satu putri kelas 2 SMP dan kelas yang nomor 2 di kelas 5 SD. Putra, jadi putra putri. Putrinya yang tua inilah yang ngurus beliau selama di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih kehadiran. Silakan Kang Dadang di dalam aja. Jadi beliau ini sekarang masuk ke 35 ke 36. Beliau masih bertugas di Dinas Kominfo Pemda Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah sekarang tugasnya sudah selesai. Kami atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini di dalam kita sama-sama bertaziah mengirim doa untuk almarhumah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke kediaman kami ini akan dihitung oleh Allah sebagai satu pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja Pak. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lakal hamdu ya ma'bud, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru jikal karimi wa azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر وتقبل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما خللناه وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما صدقته خصوصا إلى الروح Pandu Krishna Muharwan bin Haji Masriyah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i was salji wal barud wa naqqihi minal khotaya kama yunqqa sabul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min zawjihi wa qihi fitnat min adabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmatan wal maghfiratan alaina ahlul qubur bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruh Pandu Krishna Muharwan bin Haji Masriyah min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al quburahu rawdatan min riyadil jinan wala taj'alna hufratan min nafari niran ila yaumil qiyamah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna
الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غافر يا ستر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Haji Mas Yahya selaku Sohibul Musibah, di mana putra beliau Pandu Krishna Muharwan bin Haji Mas Yahya 3 hari yang lalu berpulang ke rahmatullah. Dan karenanya beliau mengundang kita untuk melaksanakan takziah malam yang ketiga pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Porjali Mas 38 beserta jajaran pengurus, Bapak Haji Dadang Suwanti, dan yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Zikir Al-Arafah Pusat, Bapak Rahman Saidi beserta jajaran pengurus, dan yang saya hormati Bapak-bapak para alim ulama, tokoh adat, serta Bapak-bapak para bina sepuh, Bapak Ibu para jamaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita diberi Allah kesempatan untuk bersama-sama menghadiri malam takziah ketiga ini atas berpulangnya ke rahmatullah Ananda Pandu Krishna Muharwan bin Haji Mas Yahya. Tentu kita doakan mudah-mudahan beliau diampunkan segala dosanya, diterima iman Islam dan ihsannya, dilapangkan di dalam kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan, terutama putra putri beliau yang masih kecil, yang satu kelas 2 SMP dan yang satu baru kelas 5 SD. Kita doakan juga mudah-mudahan Anda berdua dipanjangkan Allah umurnya, diberi kesehatan lahir batin, dan insya Allah kelak menjadi anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara masalah kematian sebenarnya sudah tidak asing bagi kita, walaupun kita belum mengalami, karena sudah begitu banyak saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, tetangga kita yang sudah kita antarkan ke tempat peristirahatannya terakhir atau di kuburan.
Jadi artinya kematian itu adalah suatu kepastian. Karenanya yang namanya mati itu bukan penyakit. Ya. Sebab kalau penyakit pasti ada obatnya. Likulidain dawa. Setiap penyakit ada obat. Tapi karena kematian itu tidak ada obatnya supaya tidak mati, maka mati itu bukan penyakit. Kalau dia bukan penyakit, apa namanya? Processing. Proses perpindahan dari alam fana ke alam baqa. Al-mu'min la yamut walakin yantaqilu min daril fana ila daril baqa. Si al-mu'min itu tidak mati, tetapi dia berpindah dari alam fana ke alam baqa. Yang mati itu jasad. Ya. Kenapa? Karena jasad ini hidup karena ada ruh. Kalau ruhnya sudah nggak ada, maka jasad itu tidak hidup lagi, mati namanya. Jadi kalau kita katakan mati itu jasad. Ya. Tetapi ruh itulah sebenarnya diri kita. Dia tidak pernah mengalami kematian. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuma kamu nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah, mana jalan Allah? Ketetapan Allah. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada meninggal karena tenggelam, ada meninggal karena kebakaran, dan lain sebagainya. Itulah namanya jalan Allah. Nah, ketetapan Allah. Jadi apapun asbabnya, semua orang yang mati itu sebenarnya tidak mati. Nah, yang mati itu adalah jasad. Makanya jasad kita ini dia hidup selagi ada ruh. Kalau ruhnya sudah nggak ada lagi, nggak dihargai orang lagi, Pak. Setampan apapun bapak, secantik apapun ibu, kalau sudah nggak ada ruhnya, lebih cepat dikubur lebih bagus. Nah, apa yang kita sombongkan di atas dunia ini? Ya, nah. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itulah kematian itu bukan penyakit, tetapi proses perpindahan dari alam fana ke alam baqa. Nah, kita ini akan mengalami semua seperti itu. Enggak tahu bapak-bapak mau mati, bapak enggak? Ya. Mau Pak ya? Harus, ya harus itu. Ya. Kalau enggak mati repot pula kita. Beli permen aja enggak ada jualan lagi. Ya. Kalau sendirian aja kita ada sedunia orang udah berangkat semua. Ujungnya kita mikir kapan giliran saya. Cuman kalau sekarang jangan dulu, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat ya, kita perhatikan, Fir'aun itu raja yang berkuasa, mati juga. Qarun itu orang kaya, duitnya banyak, gudangnya saja, kunci gudangnya, ini kunci gudangnya bukan hartanya, kunci gudang tempat penyimpanan hartanya itu dibawa oleh 40 ekor onta. Itu kunci gudangnya. Kita ini kunci gudang kita, kantong satunya nggak penuh. Dia kunci gudang hartanya dibawa oleh 40 ekor onta. Mati juga. Orang miskin mati juga. Orang pintar, berilmu, profesor, dokter, mati juga. Jadi artinya likulli ummatin ajalun. Setiap umat itu ada batas waktu. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kalau nggak mau mati, jangan punya nyawa. Ya. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati. Karena kematian itu sudah kepastian, rasa-rasanya tidak mungkin kita menghindar. Nah, tidak mungkin kita menghindar dari kematian. Kenapa? Karena itu satu kepastian.
Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Itu saja yang bisa kita lakukan. Ya, ada dulu menghindari kematian, kisahnya di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi ada seseorang bertamu dengan Nabi Allah Sulaiman, ngobrollah mereka berdua. Tiba-tiba datang seorang laki-laki tampan. Tapi walaupun dia tampan, tapi setiap tamu tadi nengok kepada laki yang baru datang ini ketakutan. Ada satu aura yang membuat dia takut. Akhirnya tamu tadi nanya sama Sulaiman, teman, tamu yang baru datang ini siapa sih? Kenapa? Takut saya. Kalau mau tahu, ini yang namanya malaikat maut. Ya, mencabut nyawa. Oh ini yang malaikat maut. Iya. Kenapa? Takut saya. Boleh nggak saya minta tolong? Sulaiman, tolong apa? Saya takut sama orang ini. Tolong panggilkan angin yang paling kencang supaya saya diterbangkan ke sebuah pulau yang belum ada orangnya. Supaya saya sendiri di situ biar nggak ketahuan sama malaikat maut. Ya. Kata Nabi Sulaiman, ya sudah, berdirilah kamu di situ. Berdirilah orang tadi. Dipanggil angin yang paling kencang. Begitu angin datang, langsung diterbangkan ke sebuah pulau yang memang belum ada orangnya. Baru dia sendiri yang ada di situ. Begitu menapakkan kakinya di pulau itu, di depannya datang tamu tadi, malaikat maut itu. Loh, kamu kan malaikat maut yang tamunya Sulaiman tadi? Oh iya, saya minta kepada Sulaiman diterbangkan ke sini biar kamu nggak tahu. Saya diperintah Allah mencabut nyawa kamu di sini. Masya Allah. Ya, ini yang katakan Allah, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemui kamu. Jadi kemana kita pergi pasti datang, Pak. Ya, jadi tidak bisa kita menghindar dari kematian itu. Nah, karena itu suatu kepastian. Tapi kematian itu bukan daftar tunggu, Pak. Kalau daftar tunggu itu sesuai dengan urutan. Yang tua duluan, yang muda belakangan. Ya, tapi ini daftar cabut. Kadang-kadang yang muda duluan, yang tua nggak mati-mati. Ada. Ini salah satu contohnya. Ananda Pandu. Umur beliau baru 36 tahun. Pak Masri berapa tahun umurnya, Pak? Sudah 72. Ya. Kalau misalnya daftar tunggu, mestinya yang tua dulu baru yang muda. Tapi yang enggak. Yang namanya kematian itu daftar cabut. Kalau bahasa Minangnya, mambang jatuh, kalapo jatuh juga. Bajang gugok, kelapa gugok, miang gugok juga. Kadang-kadang si miang agak gugok-gugok sampai tua di atas. Nah, jadi artinya jangan pernah berpikir, oh saya kan masih muda, nanti kalau udah tua aja baru taubat kata. Nah, kan kadang-kadang orang berpikirnya begitu. Oh sholat dulu, masih muda, ini masih kuat nanti kalau udah tua. Nah, akhirnya berpikir ibadahnya kalau sudah tua nanti, iya kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua puput jadi. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kematian itu bukan penyakit karena dia adalah sebuah proses. Satu, yang kedua kematian itu daftar tunggu, daftar cabut bukan daftar tunggu. Karena itu kita persiapkan bagaimana menghadapi pintu kematian tadi. Pada kesempatan-kesempatan yang lain, ya, dalam acara yang sama yaitu takziah, saya pernah menyampaikan paling tidak ada 4 macam yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita tahu kemana kita pergi sesudah mati. Satu, ini harus tahu alamat. Nah, kalau kita jalan nggak tahu alamat, takut kesasar. Ya, itu satu. Harus cari alamat dulu kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, kita perlu pelajari rute jalan yang akan dilewati.
Yang ketiga, kita siapkan kendaraan yang akan kita tumpangi. Dan yang keempat, kita siapkan bekal yang akan kita bawa mati. Ini persiapan untuk menghadapi pintu kematian itu. Yang pertama, cari alamat dulu. Kadang-kadang kita habis waktu, habis umur menyiapkan bekal, tapi belum tahu alamatnya di mana. Nah, ini yang pertama, cari alamat. Kemana kita pergi sesudah mati? Kembali kepada Allah, bukan ke surga. Banyak orang berpikir kalau mati ke surga. Surga itu sebuah kenikmatan, bukan tujuan. Tujuan kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, mesti pulang ke Allah. Jadi surga yang sesungguhnya bukan surga yang ada bidadarinya, bukan. Surga yang sesungguhnya kembalinya diri kita kepada Allah. Itulah surga yang sesungguhnya. Kalau sudah kembali kepada Allah, bidadari di tangan. Ya, surga di tangan. Maka sekarang ini mesti kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang sering kita ucapkan, apalagi kalau menyampaikan pengumuman kematian di masjid, selalu diawali dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi terus terang, ayat ini bukan pengantar pengumuman kematian, Pak. Ya, ini merupakan sebuah peringatan. Ya. Sudahkah kita kembali ke Allah sekarang? Kalau di dunia tidak kembali ke Allah, jangan harap di akhirat akan kembali ke Allah. Kalau di dunia tidak ketemu Allah, jangan harap di akhirat akan ketemu Allah. Kalau di dunia tidak kenal Allah, jangan harap di akhirat akan kenal Allah. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia sekarang ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Enggak kenal Allah sekarang, di sana enggak kenal. Karena Allah itu sifatnya baqo, kekal, enggak berubah-ubah. Bagaimana Allah itu sekarang di dunia, begitu juga di akhirat, nggak berubah-ubah. Jadi kalau sudah kenal sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal di sini, di sana nggak kenal. Dulu, waktu kita masih di kampung, katakanlah kita masih TK atau masih SD di kampung dulu, kita diajar oleh ibu guru kita baca, cara baca. Tahulah kita, ya, ba, ta, sa, ngerti kita baca. Pindah kita ke kota, masih bisa baca. Kenapa? Karena di kampung sudah bisa baca. Pindah ke kota, ya masih bisa juga. Coba kalau di kampung memang nggak bisa baca, di kota pasti nggak bisa juga. Jadi oleh karena itu begitulah. Kalau sudah kenal Allah sekarang, di akhirat pasti kenal. Nggak kenal Allah sekarang, di sana nggak bakal kenal. Nah, inilah salah satu tujuan kita hidup di atas dunia ini, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengenal Allah. Itu tujuan utama. Kuntu kandan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Jadi tujuan utama kita dikirim Allah ke dunia ini untuk mengenal Allah. Jadi kalau sampai mati kita tidak kenal Allah, berarti misi kita nggak jalan. Nah, ini bahaya. Ini akan ditanya, akan diminta tanggung jawab nanti. Misi utama mengenal Allah. Makanya ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Nah, setelah kenal baru beribadah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah misi utama kita adalah mengenal Allah.
Rasulullah SAW memberikan saran ya, melalui Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Wahai Abu Dzar, ya Rasul, jaddidus safinah fa innal bahra amik. Perbaharui kapalmu sebab lautan itu sangat dalam. Itu pesan Rasul yang pertama, perbarui kapal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siapkan bekal yang cukup karena perjalanan sangat jauh. Yang ketiga, ringankan beban bawaanmu karena lereng-lereng bukit susah dilewati. Yang keempat, ikhlaslah beramal karena Allah sangat teliti apa yang kau lakukan. Ini 4 pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang notabene-nya ya untuk kita semua sebagai umat beliau ini dalam menghadapi perjalanan selanjutnya. Sebab perjalanan kita ini masih sangat jauh, Pak. Ya, dulu kita berada di alam arwah dulu. Ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Turunlah kita ke alam Jabarut. Dari alam Jabarut turun kita ke alam Malakut. Dari alam Malakut turun kita ke alam Nasut. Nah, ini bumi sekarang ini. Dari alam Nasut, dari bumi ini, ya kan, nanti kita masuk ke alam Barzakh. Dari alam Barzakh kita akan melewati Yaumal Ba'ats, hari berbangkit. Dari Yaumal Ba'ats kita akan menuju Yaumal Hasyar, di padang mahsyar. Sudah di padang mahsyar kita akan mengalami Yaumal Hisab. Ya, ada masa penghitungan antara dosa dan pahala. Dari Yaumal Hisab lalu kemudian mengalami lagi Yaumal Mizan, pertimbangan. Ini amal ibadahnya kurang kan ya, cuman dia banyak sedekah. Amalnya masih diperhitungkan lagi. Nah, setelah itu barulah disebut Yaumal Jaza, yang baik nasibnya masuk surga, yang kurang baik nasibnya di penjara dulu dan neraka. Jadi perjalanan kita masih sangat panjang. Jadi bukan kematian itu selesai segala urusan, enggak. Kematian itu awal dari perjalanan akhirat, akhir dari kehidupan dunia. Ya. Cuman kan kita belum pernah mengalami apa enak, apa susah di sana. Kayaknya enak, nyatanya nggak ada yang balik. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi oleh karena itu, karena perjalanan kita ini masih sangat panjang, maka perlulah kita persiapkan pesan Rasul, jaddidus safinah fa innal bahra amik. Perbaharui sampanmu. Kenapa? Karena lautan itu sangat dalam. Lautan dunia, ad-dunya bahrun amik. Dunia ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dunia ini lautan yang sangat dalam. Banyak manusia yang tenggelam di lautan dunia ini, nggak tahu kemana arah hidup ini. Ya, kalau nggak tahu arah, kayaknya hidup ini cuma cari duit lah. Mau sekolah, pilih sekolah yang bagus supaya cepat dapat kerja. Kalau sudah dapat kerja, dapat duit. Kalau sudah dapat duit, bisa beli makanan. Kalau sudah beli makanan, perut kenyang. Kalau sudah kenyang, tenaga kuat. Tenaga kuat bisa kerja lagi. Sudah kerja, dapat duit lagi. Beli makanan, perut kenyang, tenaga kuat, kerja lagi. Itu kayak embek. Muter terus. Kemana hidup ini? Nggak paham. Seolah-olah hidup cari duit. Padahal uang itu tidak selalunya harus pakai duit. Uang itu perlu, tapi bukan segalanya. Walaupun segalanya pakai duit. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati,
Pesan Rasul SAW, perbarui sampai. Apa itu perbarui iman? Jadidu imanakum. Perbarui iman kalian, kata Nabi kepada sahabat. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasul kami perbarui iman kami ini? Apa jawab Rasul? Fasiru bidzikri la ilaha illallah. Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Jangan sedikit, banyak-banyak. Semakin banyak semakin bagus. Nah, coba kita lihat, kita hitung-hitung ya perjalanan hidup kita. Dalam sehari aja berapa kali kita nyebut la ilaha illallah itu? Mungkin nggak banyak. Nah, sekarang ke depan diperbanyak. Jadi orang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak itu bukan ciptaan ulama, Pak. Itu perintah Rasul. Jadi kalau kita mengamalkan la ilallah dalam bilangan yang banyak, itu artinya pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita nggak ngamalkan, berarti nggak menurut ajaran Rasul. Itu yang pertama. Jadi kita disuruh oleh Rasul untuk memperbarui iman. Ya. Jadidu safinah, perbarui kapal. Di hadis lain, jadidu imanakum, perbarui imanmu. Jadi yang diperbarui itu terus menerus kita perlu iman kita ini Bapak Ibu. Karena iman ini kan kayak ombak lautan. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Ya, kadang-kadang rajin betul ke masjid. Tapi kadang-kadang malasnya bukan main. Ya, kadang-kadang rajin baca Al-Quran, kadang-kadang malas pula bacanya. Nah, ini jadi kayak ombak lautan. Karena itu Rasul bilang ya, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Tadi alhamdulillah sudah kita zikir la ilaha illallah. Diawali dengan afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu selalu kita baca itu. Afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang kita maaf ini Bapak Ibu, baru sebatas membaca kalimatnya. Kita lupa menelusuri maknanya, pahamnya. Kan ada fa'lam. Afdalu zikir, zikir yang paling afdal. Jadi kalimat zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Baca Quran itu agung, afdal. Ya. Tasbih agung, tahmid agung. Dari sekian banyak model zikir, yang paling agung adalah la ilaha illallah. Itu kalimatnya, Pak. Masalahnya kapan kita mendapatkan afdalnya? Kalau kalimat zikir yang terafdal udah jelas la ilaha illallah. Nah, kitanya mendapat afdalnya kapan? Nah, disinilah fungsinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Nah, kalau sudah ketahuilah berarti berilmu dulu, Pak, baru bisa kita dapat afdalnya. Jadi fa'lam artinya ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu. Nah, kita telusuri lagi ilmu apa? Karena dalam Islam ini kita mengenal 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Maka artinya berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat. Nah, satu, bagaimana kita berilmu dalam ilmu syariat? Tahu kita makharijul huruf, mana yang panjang, mana yang pendek. Kadang-kadang kita ini zikir kalimat la ilaha illallah tidak memperhatikan barisnya panjang pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini panjang, la ilaha illallah. Satu. Lalu berilmulah kamu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Nah, bagaimana dalam ilmu tarekat?
memakomkan zikir. Jadi bukan nyanyi zikir itu, bukan asal ngomong. Jadi kita berzikir la ilaha illallah dalam mutarekat punya silsilah enggak? Anda ngamalkan zikir la ilaha illallah itu belajarnya sama siapa? Silsilahnya tersambung tidak sama Rasulullah gitu. Bukan hanya sekedar mengucap kalimat, tapi ada silsilah yang tersambung sampai ke Rasul. Ini pengamalan la ilaha dalam ilmu tarekat. Jadi bukan dapat di pinggir jalan, bukan. Ada pemakoman zikir la ilaha illallah bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan dahsyat, suara keras. La ilaha illallah. Wadrib bi'asakal hajar fampajarat min husnata asharata aina. Pukulkan tongkatmu itu ke batu yang keras, dia akan memancarkan 12 mata air. Mana tongkat? Tongkat itu alat berdiri. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri. Apa yang harus berdiri? Tauhid. Mana tongkatnya? Alatnya kalimat la ilaha illallah. Pukulkan ke batu yang keras tongkat itu. Mana batu keras? Nih hati nih. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Udah dikasih tahu ini zikir yang afdal, ini hadis, enggak juga mau. Udah dipekikan as-salatu khairum minan naum, selimut ditarik juga. Enggak berangkat ke masjid. Keras hati ini. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu. Apa? Kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu zikir dalam tarekat, bukan nyanyi. Ya. Lagi yang kita pukulkan belum tentu loh hati yang keras itu bisa pecah, Pak. Apalagi kalau hanya mengayun-ayun la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu nyanyi, Mas. Nah, kapan kita akan menaik atau meningkat martabat diri kita di hadapan Allah? Kalau kalimat itu pun kita tidak amalkan. Itu berilmu dalam ilmu tarekat. Nah, kita tanya kepada mereka yang ahli tarekat, ya, bagaimana cara mengamalkan zikir itu? Ya, kemudian silsilahnya tersambung dari siapa ke siapa sampai ke Rasulullah. Itu yang penting kita perhatikan. Nah, kita ini nggak ada waktu lagi Pak berleha-leha di atas bumi ini. Sebentar lagi taubat ditutup. Nah, kalau taubat sudah ditutup, nangis air mata darah nggak bakal dia terima lagi taubatnya. Makanya kalau orang tahu kehidupan di dunia ini akan lebih banyak nangis ketimbang ketawa. Tapi karena kita nggak paham, akhirnya banyak ketawanya daripada nangisnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, tahulah kita kalimah la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Apa isi kalimat itu? La ilaha illallah mah kalimat, isinya mana? Nah, kita bongkar isi kalimat itu dalam ilmu hakikat. Lalu bagaimana pula kalimah la ilaha dalam ilmu ma'rifat? Nah, setelah 4 macam ilmu ini kita tahu, kita kuasai, kita amalkan, nah baru kita dapat afdolnya, Pak. Kalau sudah dapat afdolnya, kalimah la ilaha illallah itu kata Rasul lebih berat daripada bumi dan langit serta isinya. Kalau kita sudah menemukan, dapatkan afdolnya itu. Nah, jadi itu perbaharuilah ya imanmu kata Rasul, perbaharuilah sampanmu itu, karena perjalanan, karena lautan itu sangat dalam. Yang kedua,
Siapkan bekal yang cukup. Kenapa? Karena perjalananmu sangat jauh. Ya. Kenapa sangat jauh? Ya karena kita nggak tahu ujungnya, Pak. Ya. Pangkalnya dari mana, ujungnya dari kemana. Tapi jelas informasi yang kita terima dari alam lahud sampai ke alam nasud, terus ke alam barzakh, terus kepada alam mahsyar, terus kepada yaumul ba'ats, sampai yaumul hasyar, sampai kepada yaumul hisab, sampai yaumul mizan, baru yaumul jazaa. Perjalanan sangat panjang. Karena siapkan bekal yang cukup. Mana bekal? Bekal yang cukup itu seperti apa? Ada dua model bekal yang perlu kita pahami. Yang pertama amaliyah, yang kedua ilmiah atau syariat dan hakikat. Nah, mana perjalanan syariatnya, amaliyahnya, mana perjalanan hakikatnya, ilmiahnya. Sebab kata orang, ya, begitu ruh kita keluar dari jasad, dilihat bumi begitu luas, dilihat langit tak bertiang, dilihat laut tak bertepi. Cahaya terang lebih terang dari matahari, tapi tak jelas mana utara, selatan, barat, dan timur. Nggak ada patokan. Kalau nggak paham kemana diri akan dibawa, mau kemana? Maka oleh karena itulah siapkan bekal yang cukup. Amaliyah yang kita lakukan, kemudian pengetahuan ketuhanan. Maka sering saya sampaikan, paling tidak di rute perjalanan ada 4. Mana yang disebut alam ruhiyah, mana yang disebut alam siriyah, mana yang disebut alam nuriyah, mana yang disebut alam uluhiyah. Banyak yang baru berangkat di alam ruhiyah saja udah tergelincir, nggak nyampe. Jadi kalau kita kepingin selamat, pulangnya ke Allah, ya tentu kita persiapkan sesuai dengan petunjuk dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, kurangi beban yang bawaanmu, kata Rasul. Kurangin beban bawaan. Kenapa? Lereng-lereng bukit susah dilewati. Mana beban? Ya, paling tidak ada 2 hal yang perlu kita ringankan. Kalau dalam bahasa tasawuf itu apa? Menghilangkan sangkutan dan mengembalikan pinjaman. Nah, kalau masih nyangkut, tersangkut, nah itu masih berat bebannya. Pinjaman belum dibalikan, dituntut orang nanti. Masih berat. Nah, sekarang ringankan beban, kembalikan pinjaman, hilangkan sangkutan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, ya jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai zikir kepada Allah. Siapa orang yang lalai zikirnya kepada Allah karena harta dan anaknya, sungguh mereka itulah orang yang rugi. Nah, dari ayat ini kita disuruh oleh Allah itu supaya menjaga hati, jangan sampai terlalaikan oleh harta, jangan lengket di hati. Ini yang saya katakan tadi, menghilangkan sangkutan. Kita ini kan masih nyangkut di duit, nyangkut di jabatan, nyangkut di manusia. Tersangkut. Nah, coba hilangkan sangkutan itu, kurangin beban. Ya, ini kalau masih tersangkut, jangankan di akhirat, Pak, masih di dunia saja, begitu pensiun oleh. Kenapa? Jabatan nyangkut, tersangkut di hati. Begitu jabatan dicopot, oleh. Bukannya kembali ke Allah, dukun dicari. Kayaknya kena santet ini. Periksa semua kursi-kursi, ruang-ruang kerjanya ini. Ada tanaman di sini. Udah dosa lagi. Jadi sudahlah kita jabatan dicopot, ditambah numpuk dosa pula. Alangkah ruginya kita. Nggak kembali ke Allah. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena tersangkut di hati.
Coba buang sangkutan itu, ngurangin beban. Ya sudah, kalau mencopot jabatan, memang dulu juga nggak punya jabatan kok. Ya. Ada barang yang hilang misalnya, nggak usah pening-pening. Ya nyerah hanya sama Allah, dulu juga nggak punya. Ya Allah, kalau itu mobil itu masih milik saya, ya tolong kembalikan. Tapi kalau memang bukan milik saya lagi, ya Allah, tolong ganti yang lebih bagus. Udah gitu aja. Kalau yang tadinya cuman hanya kijang umpamanya, diganti Allah dengan Fortuner. Nah, kan lebih bagus. Nah, jadi jangan kesal gitu. Serahkan sama Allah, jangan nyangkut di hati. Mungkin batasnya seperti itu. Itu yang disebut dengan ketika kita kembali ke Allah, hati menjadi tenang. Bagaimana menenangkannya? Jangan lihat materinya, Pak. Lihat Allahnya. Misalnya begini, kita mendapat, katakanlah harta kita banyak. Jangan lihat hartanya, lihat Allah yang memberi ketetapan bahwa kita memiliki harta. Di saat kita miskin, nggak punya harta, jangan dilihat nggak punya hartanya. Perhatikan, Allah memberi ketetapan pada saat itu kita nggak punya. Tenang. Kita dapat jabatan, jangan dilihat jabatannya, lihatlah Allah yang memberi jabatan itu. Begitu jabatan dicopot, jangan dilihat jabatan hilang, tapi lihatlah Allah yang memberi ketetapan bahwa kamu tidak punya jabatan lagi. Udah, kembalikan ke Allah, aman. Tapi kalau materinya yang dilihat, nah itu yang gontok-gontokan terus, Pak. Caci maki terus, membuli terus. Santet yang dicari. Kenapa? Yang kita lihat materinya, Allahnya kita lupa. Ada dan tidak, Allah yang menetapkan. Kullum min indillah, segalanya dari Allah. Ada dari Allah, tak ada, Allah juga yang menetapkan. Tenang kita jadinya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, ya, kata Rasulullah SAW, ikhlaslah beramal. Karena Allah sangat teliti apa yang kau lakukan. Ya, apa yang kita lakukan di dunia ini, Allah Maha tahu. Tidak satu pun yang tersembunyi dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah diantaranya yang perlu kita renungkan, ya, terutama setelah berpulang ke rahmatullah Ananda Pandu Krishna Muharwan. Ya, mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, dan kita yang masih tinggal ini diberi Allah petunjuk sehingga kita dapat menempuh kehidupan selanjutnya dengan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya Bu ya, yang telah memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Insya Allah ilmu-ilmu yang diberikan dari Abu ya sangat bermanfaat untuk kita, baik di dunia ini maupun bekal kita nanti insya Allah di akhirat nanti perjalanan kita. Bapak Ibu, demikianlah acara kita malam 3 hari di malam hari ini. Sekali lagi ucapan terima kasih dari keluarga besar Pak Haji Masri Yahya atas kehadiran Bapak Ibu untuk mendoakan putra beliau. Insya Allah seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara kita dengan sama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.